Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik beberapa negara ASEAN. Setelah sebelumnya kita sudah belajar dan mengenal negara-negara ASEAN secara umum, kali ini kita akan lebih mengenal secara terperinci beberapa negara ASEAN. Hari ini kita akan belajar ada 5 negara ASEAN yang kita pelajari, yaitu ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Jadi hari ini kita akan terbang ke beberapa negara. Sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap, mari kita mulai. Negara pertama yang kita bahas adalah negara kita, yaitu negara Indonesia. Pasti kalian sudah banyak tahu dong tentang negara Indonesia. Tapi untuk lebih mengenal, kita akan tetap membahas Indonesia. Oke, negara pertama yang kita akan bahas sudah pasti adalah negara kita, yaitu negara Indonesia. Di antara kalian pasti sudah banyak mengenai karakteristik negara Indonesia. Tapi tidak apa-apa. Agar kita lebih cinta pada Indonesia, kita akan tetap membahas Indonesia secara terperinci. Sudah siap? Kita mulai dari nama resmi. Indonesia, nama resminya adalah Indonesia atau biasa kita sebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkatnya dengan nama NKRI. Untuk ibu kotanya sendiri pada saat ini masih di Jakarta. Bentuk pemerintahannya yaitu republik. Kepala negara plus menjadi kepala pemerintahannya yaitu adalah presiden. Sini bisa kamu lihat beberapa presiden yang pernah menjabat di Indonesia. Hari kemerdekaannya yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Mata uangnya sudah pasti rupiah. Aku cinta rupiah. Berikutnya, lagu kebangsaannya adalah lagu Indonesia Raya. Bahasa resminya adalah bahasa Indonesia atau biasanya bisa disebut sebagai bahasa. Agama yang ada di Indonesia secara resmi ada 6 agama, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Salah satu istana yang paling terkenal di Indonesia adalah Istana Kepresidenan atau Istana Negara atau Istana Merdeka. Bandar udara internasional atau bandar udara utamanya adalah Soekarno-Hatta yang disingkat dengan nama CGK. Perusahaan penerbangan resmi Indonesia adalah Garuda Indonesia yang disingkat dengan nama GA. Penduduk atau ras utama di Indonesia adalah salah satu negara yang paling beragam rasnya, tapi kita tidak mungkin menyebutkan semua rasnya, jadi kita hanya menyebutkan beberapa ras utama yang ada di Indonesia, yaitu contohnya ada Jawa, Sunda, Madura, dan Padang. Untuk iklim di Indonesia, semuanya iklimnya adalah tropis. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Kemudian letak astronomis Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan secara geografis letak Indonesia itu berada di antara benua Asia dan benua Australia. Kemudian di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Untuk letak secara geologis Indonesia itu berada di atas
lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Sedangkan Indonesia juga dilalui oleh pegunungan Mediterania dan pegunungan atau sirkum Pasifik. Jadi dua sirkum ini adalah sirkum terbesar di dunia, dua-duanya melewati Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia mendapatkan julukan Ring of Fire. Kenapa namanya Ring of Fire? Bisa kamu lihat di gambar ini, Indonesia banyak sekali gunung api yang sampai saat ini masih aktif. Sedangkan puncak gunung tertinggi di Indonesia adalah Puncak Kartens yang terletak di Gunung Jayawijaya, Papua. Jadi ini adalah satu-satunya lokasi di Indonesia yang bersalju. Untuk danau terluas di Indonesia yaitu Danau Toba yang terletak di Sumatera Utara. Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang letaknya di Kalimantan Barat. Dataran tinggi atau nama lainnya plato atau nama lainnya plate itu adalah Indonesia memiliki banyak dataran tinggi, tapi salah satunya yang terkenal adalah Dieng, Malang, dan Bandung. Berikutnya kita akan masuk ke sumber daya alam yang ada di Indonesia. Indonesia kaya akan banyak sekali sumber daya alam. Salah satunya adalah pertambangan. Ada minyak bumi, batu bara, timah, biji emas, biji besi, dan intan. Kemudian tidak itu saja, Indonesia juga kaya akan hasil pertanian, yaitu ada padi, jagung, kelapa, dan pisang. Oleh karena itu kita patut bersyukur karena dianugerahi oleh Tuhan akan kekayaan alam. Ini adalah flora khas Indonesia. Salah satunya ada kantung semar, bunga anggrek, dan pohon palem. Lalu fauna khas Indonesia itu juga ada banyak sekali, tapi salah satunya yang terkenal adalah komodo. Ini fauna endemik ya yang ada di Indonesia saja. Anoa dan burung cendrawasih. Kerjasama yang dilakukan Indonesia itu ada banyak sekali, ada bilateral. Bilateral itu artinya kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Ada juga kerjasama regional. Contohnya ada APEC, kalau regional itu yang kawasannya sama. Ada ASEAN yang sedang kita bahas ini. Kemudian juga Indonesia aktif dalam kerjasama internasional. Contohnya di sini adalah ada PBB dan GNB. Oke, cukup sekian untuk Indonesia. Tara, sekarang kita sudah sampai Singapura. Nah, enak belajar IPS seperti ini ya. Kita bisa lebih mengenal negara lain tanpa harus kita datang langsung. Tapi Ibu doakan semoga kalian nanti punya rezeki bisa datang ke beberapa negara ASEAN. Oke, sudah siap? Kita akan bahas mengenai Singapura. Singapura memiliki beberapa nama resmi. Kalau berdasarkan bahasa Cina atau Mandarin, Singapura itu disebutnya Hischiapoukang. Mohon maaf jika pelafalan Ibu agak salah. Kemudian kalau dalam bahasa Melayu disebutnya Republik Singapura. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebutnya Republic of Singapore. Kalau dalam bahasa Tamil namanya Singapura Kudiyarasu. Singapura beribu kota di Singapura. Dan ini merupakan lambang dari kota Singapura. Bentuk pemerintahannya adalah republik. Kepala negaranya adalah presiden. Ini contoh beberapa kepala negara yang pernah menjabat di Singapura. Untuk kepala pemerintahannya sendiri, dia terpisah beda dengan Indonesia. Kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Hari kemerdekaan Singapura itu ada di tanggal 9 Agustus 1965. Singapura menggunakan mata uang dolar Singapura.
Lagu kebangsaannya adalah Majulah Singapura. Bahasa resmi yang digunakan Singapura itu ada 4 ya, yaitu bahasa utamanya bahasa Inggris, lalu bahasa Mandarin, kemudian bahasa Melayu, yang terakhir bahasa Tamil. Jadi Tamil ini adalah bahasa yang seperti bahasa India. Agama yang ada di Singapura, sebagian besar orang Singapura itu beragama Buddha, mayoritasnya. Agama lainnya di Singapura itu adalah agama Tao, Konghucu, Hindu, Islam, dan Kristen. Bandar udara utama di Singapura adalah Changi Airport. Ini adalah salah satu bandar udara tersibuk di dunia karena merupakan bandar udara transit. Perusahaan penerbangan Singapura adalah Singapore Airlines, disingkatnya SIA. Ras utama Singapura yaitu Melayu dan Cina. Jadi sebagian besar orang Singapura itu terdiri dari Melayu dan keturunan Cina. Sedangkan ras lainnya itu adalah ras Eropa dan India yang banyak di Singapura. Untuk iklimnya, Singapura tidak jauh dari Indonesia, iklimnya yaitu tropis. Kemudian, Singapura adalah salah satu negara yang sebagian besar berupa dataran rendah, sehingga titik tertinggi dari Singapura itu adalah Gunung Timah. Gunung Timah, walaupun namanya Gunung Timah, tapi dia tidak tinggi-tinggi seperti gunung yang ada di Indonesia. Dan sungai terpenting yang menjadi sungai utama di Singapura ini adalah namanya Sungai Ulu Pandan. Lalu ini adalah Pulau Singapura, pulau utamanya. Selanjutnya adalah batas-batas Singapura. Sebelah utara ada Selat Johor. Ini yang memisahkan antara Singapura dengan Malaysia. Baratnya. Utaranya pun ada Selat Johor. Timurnya ini ada Selat Singapura. Dan selatannya pun ada Selat Singapura. Bisa kamu lihat Singapura itu suatu negara yang sangat kecil sekali, tapi ekonominya cukup kuat. Astronomis Singapura sendiri itu terletak di 1,11 derajat lintang utara sampai 1,27 derajat lintang utara dan 103,39 derajat bujur timur sampai 104,5 bujur timur. Berikutnya adalah 3 pulau besar di Singapura. Ada Pulau Singapura, ini yang menjadi daratan utama di Singapura. Kemudian ada Pulau Tekong dan Pulau Ubin. Nah, ini Sentosa Island yang menjadi salah satu pusat hiburan di Singapura atau pusat wisata. Nah, Singapura adalah salah satu negara yang tidak memiliki kekayaan sumber daya alam seperti di Indonesia. Tetapi kenapa ekonominya bisa sangat kuat? Itu karena dia mengandalkan pariwisata dan jasa. Singapura sangat mengandalkan posisi dia yang berada di posisi silang, sehingga Singapura itu memiliki bandar udara dan pelabuhan yang salah satu tersibuk di dunia, yang bisa dijadikan sebagai sumber utama pendapatan mereka. Perekonomian Singapura, sektor industri, salah satunya adalah elektronik, bahan kimia, keuangan dan perbankan, pariwisata dan perdagangan. Itu adalah merupakan sektor-sektor industri utama di Singapura. Berikutnya, kerjasama yang diikuti oleh Singapura, itu salah satunya ada APEC, WTO, APEC itu yang Asia Pasifik, WTO itu perdagangan dunia, ADB,
Kemudian antara Indonesia dengan Singapura itu pernah mengadakan kesepakatan mengenai teritorium Batam. Jadi karena Batam itu letaknya posisinya dekat sekali dengan Singapura, jadi antara Indonesia dengan Singapura itu memiliki kesepakatan khusus mengenai wilayah Batam. Oke. Flora utamanya Singapura ini ada anggrek dan ini adalah kantong semar. Kemudian ini ada monyet ciri khasnya Singapura. Kemudian ini ada kadal Singapura. Oke, cukup sekian mengenal Singapura. Selanjutnya kita akan terbang ke negara berikutnya. Ayo tebak, kita akan mau pergi kemana? Siap-siap ya. Oke, berikutnya kita sudah sampai di Malaysia. Masih di negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Sudah siap? Kita akan mempelajari profil dari Malaysia. Malaysia memiliki nama resmi Malaysia. Kemudian ibu kotanya terletak di Kuala Lumpur atau biasa kita sebut dengan nama KL. Bentuk pemerintahannya yaitu monarki konstitusional. Kepala negaranya mendapatkan gelar yang di Pertuan Agung. Jadi nama kepala negaranya bisa sebutan yang di Pertuan Agung. Kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri. Kemudian Malaysia merdeka pada tanggal 31 Agustus 1957. Mata uangnya disebutnya dengan ringgit atau dolar Malaysia, singkatan MS. Lagu kebangsaannya berjudul Negaraku. Bahasa resminya, bahasa utamanya adalah bahasa Melayu. Tapi kalau untuk sehari-hari ada juga orang yang menggunakan Melayu, Cina, Tamil, dan Inggris. Tapi kalau yang resminya adalah Melayu. Nah, agama resmi di Malaysia sebagian besar penganut agama Islam. Kemudian selanjutnya adalah agama Buddha, lalu Kristiani, Hindu, dan lain-lain. Bandar udara Malaysia yang paling utama adalah Bandar Internasional Kuala Lumpur atau biasa disebut dengan nama KLIA. Perusahaan penerbangan Malaysia yaitu Malaysia Airlines System atau disingkat dengan nama MAS. Ras utama penduduk Malaysia beras Melayu. Malaysia beriklim tropis. Nah, puncak tertinggi dari Malaysia akan terdiri dari dua daratan yang berbeda. Jadi ibu bagi ya, puncak tertingginya ada dua, yaitu ada Gunung Tahan di sebelah barat dan ada Gunung Kinabalu di sebelah timur. Sungai utama yang ada di Malaysia yang menjadi utama di negaranya adalah Sungai Rajang. Sedangkan untuk pegunungan yang terpanjang di Malaysia disebutnya Pegunungan Titiwangsa. Mari kita ke letak dan luas Malaysia. Batas wilayah Malaysia. Bisa kamu lihat ini Malaysia yang berwarna hijau. Sebelah utaranya itu ada Thailand, berbatasan langsung dengan Thailand. Lalu kalau perairannya Laut Cina Selatan. Timurnya ada Laut Sulu. Dan Laut Sulawesi yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Di selatannya ada Pulau Kalimantan. Malaysia itu salah satu negara bagiannya berada di Pulau Kalimantan dan Kepulauan Riau yang sebelah sini. Lalu letak astronomis Malaysia. Malaysia terletak di 1 derajat lintang utara sampai
7 derajat lintang selatan. Kemudian 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Nah, ini bagian wilayah Malaysia yang tadi Ibu sudah jelaskan. Malaysia terdiri dari 2 bagian daratan yang terpisah. Yang satu berada di semenanjung Asia, yang satunya lagi bersama kita di Pulau Kalimantan. Kalau yang di Pulau Kalimantan ini hanya 2 negara bagian, yaitu Sabah dan Sarawak. Sedangkan kalau yang di semenanjung Malaysia ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10, ada 11 negara bagian. Sumber daya alam Malaysia yang paling utama adalah karet. Malaysia adalah salah satu negara penghasil karet terbesar dan kelapa sawit terbesar. Nah, kalau pertambangannya yang terkenal dari Malaysia adalah timah putih. Selain timah putih, Malaysia juga penghasil bauksit, batu bara, tembaga, emas, dan perak. Perekonomian Malaysia yang paling utama adalah pertanian. Kemudian yang lainnya adalah tambang minyak gas dan perkebunan karet. Itu yang paling utama. Ini adalah flora-flora khas Malaysia. Bisa kamu lihat. Kemudian ini adalah fauna khas Indonesia. Fauna khas Malaysia. Agak mirip dengan fauna khas Indonesia. Nah, ini adalah kerjasama khusus Indonesia dengan Malaysia, itu mengenai TKI, tenaga kerja Indonesia. Seperti yang kamu tahu, kita banyak mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke Malaysia. Kemudian selain TKI, kita juga kerjasama di bidang ekspor impor. Oke, Malaysia cukup sampai di sini. Kita akan pergi selanjutnya ke negara berikutnya, negara keempat. Bisa tebak kita akan pergi ke negara mana yang keempat? Siap-siap kalian semua. Oke, kita sudah sampai ke negara keempat hari ini, yaitu negara Thailand. Kalian masih semangat dong untuk belajar Thailand? Sudah siap? Kita akan bahas mengenai Thailand. Thailand nama resminya adalah Muang Thai. Pasti kalau kalian dengar kata Muang Thai, ini seperti nama bela diri kan? Nah, Muang Thai itu adalah memang bela diri khas dari Thailand. Atau kalau bahasa Thailandnya sendiri, negara Thailand itu disebut dengan nama Pratetthai. Ibu kota Thailand berada di Bangkok atau Bangkok. Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan konstitusional. Karena bentuk pemerintahan kerajaan atau monarki, otomatis kepala negaranya adalah raja. Nah, raja di Thailand ini sangat diagungkan ya, dan sangat dihormati sekali oleh warganya. Kemudian kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Jadi Thailand itu dipimpin oleh Perdana Menterinya wanita. Nah, Thailand tidak memiliki hari perayaan kemerdekaan. Kenapa? Karena Thailand itu adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah. Mata uang Thailand adalah baht. Lagu kebangsaannya namanya Pleng Chat Thai. Bahasa resmi Thailand adalah bahasa Thai. Agama resminya sebagian besar orang Thailand sudah pasti beragama Buddha. Bandar udara utamanya Thailand adalah Suvarnabhumi dengan singkatan BKK kodenya. Maskapai penerbangan Thailand yang resmi adalah Thai Airways dengan singkatan TG. Ras utama orang Thailand adalah ras atau suku Thai. Oleh karena itu namanya Thailand. Karena sebagian besar terdiri dari suku atau ras orang Thai. Thailand masih sama beriklim tropis seperti di Indonesia. Puncak gunung tertinggi di Thailand adalah Gunung Doi Intanon. Nih, bisa dilihat di puncak gunungnya ada pagoda-pagoda untuk berdoa.
Sungai utama di Thailand yang menjadikan sumber ekonomi juga adalah Sungai Chao Phraya. Ini sangat terkenal sekali sungainya di Thailand. Dataran tinggi di Thailand yaitu yang terkenal adalah Plato Korat. Ini adalah perbandingan wilayah negara Thailand dengan wilayah negara-negara lainnya. Dibandingkan dengan Pulau Kalimantan, dibandingkan dengan Spanyol, dibandingkan dengan Inggris. Ini kalau dibandingkan dengan Inggris, 2 kalinya dari Inggris. Letak astronomi Thailand itu terletak di 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara, jadi 2 masih di lintang utara, 97 derajat bujur timur sampai 106 bujur timur. Batas negara Thailand, kamu perhatikan ini, yang Thailand adalah yang warnanya kuning. Batas baratnya ada Myanmar, batas utaranya ada Myanmar dan Laos, batas timur ada Laos dan Kamboja, selatannya ada Malaysia dan Teluk Thailand. Ini Gulf of Siam bahasa Inggrisnya. Sumber daya alam Thailand. Thailand memiliki sumber daya alam yang terkenal yaitu penghasil timah terbesar keempat di dunia. Kemudian di Thailand itu ada yang namanya The Golden Triangle. Ini adalah tempat penghasil opium. Jadi salah satu penghasil opium yang berkualitas itu ada di Thailand. Kemudian perekonomian Thailand itu adalah pertanian sudah pasti, dan hasil utamanya adalah padi. Kemudian pariwisata. Thailand itu salah satu pariwisata yang terkenal di dunia. Kerjasama antara Indonesia dengan Thailand. Thailand biasa ekspor ke Indonesia itu berupa beras, yute, gula, dan kapuk. Sedangkan Thailand impor dari Indonesia itu kayu dan pesawat terbang. Oke, Thailand sudah selesai. Kita masih ada satu negara lagi nih. Kamu harus tetap semangat dan kencangkan sabuk pengamanmu. Kita akan terbang ke negara terakhir. Siap-siap. Sampai negara terakhir yaitu negara Filipina. Mari kita bahas Filipina. Filipina memiliki nama resmi Republik Filipina, atau bahasa Tagalognya Republika ng Pilipinas. Bahasa Inggris disebutnya Republic of the Philippines. Filipina beribu kota di Manila. Bentuk pemerintahannya adalah republik. Karena itu berarti kepala negaranya adalah presiden. Sama seperti Indonesia, baik kepala negara maupun kepala pemerintahannya dipimpin oleh presiden. Nah, hari kemerdekaan Filipina itu tanggal 12 Juni 1988. Sedangkan dia merayakan 2 ya, satu lagi tanggal 4 Juli 1948 itu The American Friendship Day. Itu sebenarnya hari perayaan kemerdekaannya Amerika, karena dulu Filipina pernah dijajah oleh Amerika, jadi dia merayakan juga The American Friendship Day. Mata uang Filipina disebutnya dengan nama peso. Lagu kebangsaannya adalah Lupang Hinirang. Bahasa resmi Filipina adalah bahasa Tagalog dan juga Inggris. Filipina sebagian besar penduduknya beragama Katolik. Hampir 80% penduduk Filipina adalah Katolik. Jadi di Filipina adalah penganut Katolik terbanyak di ASEAN. Sisanya ada agama Kristen, Islam, Buddha, dan lain-lain. Nah, Filipina juga memiliki badan legislatif. Lalu bandar udara utamanya Filipina adalah Ninoy Aquino dengan kode MNL. Maskapai penerbangan Filipina yang resmi adalah Philippine Airlines, disingkat dengan nama PAL.
Orang Filipina memiliki ras utama yaitu Filipino. Filipino adalah sebutan untuk orang Melayu yang sudah bercampur dengan orang Spanyol. Jadi Melayunya agak beda karena dia sudah blended dengan Spanyol. Iklim di Filipina itu memiliki iklim sama seperti Indonesia, yaitu iklim tropis. Nah, Filipina itu juga menjadi bagian wilayah yang dilalui oleh Sirkum Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung berapi juga sama seperti Indonesia. Dan yang menjadi gunung tertingginya yaitu Gunung Apo. Sungai terpanjang di Filipina adalah Sungai Cagayan. Titik terendah atau bagian yang paling dalam di Filipina itu adalah Palung Mariana. Ini salah satu palung terdalam di dunia. Danau terbesar di Filipina yaitu Danau Laguna de Bay dan Danau Sultan Alonto yang letaknya di Pulau Mindanao. Letak dan luas Filipina, kalau kita masuk ke letak dan luas Filipina, ini letak astronomis Filipina, letaknya antara 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara, 117 derajat bujur timur, dan 126 derajat bujur timur. Batas negara Filipina, sebelah baratnya itu ada Laut Cina Selatan, sebelah utaranya ada Samudra Pasifik, sebelah timur ada Samudra Pasifik, dan sebelah selatannya berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Jadi dia letak pulau Filipina itu dekatan dengan pulau yang ada di Sulawesi. Filipina memiliki 2 pulau utama yang besar, yaitu Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Luzon yang letaknya di utara, Mindanao letaknya di selatan. Ibu kotanya Manila itu adanya di Pulau Luzon. Sumber daya alam Filipina, sumber daya alamnya memiliki kayu, minyak bumi, nikel, perak, emas, dan perunggu. Sedangkan untuk perekonomiannya sendiri, Filipina sangat mengandalkan sekali hasil dari pertanian dan industri. Ini contoh ekspor Filipina ke Indonesia itu ada gula dan kopra. Ini adalah contoh kopra. Sedangkan impor dari Indonesia itu biasanya Filipina mengimpor minyak bumi mentah, biji besi, baja, dan aluminium. Oke, sampai di sini membahas mengenai Filipina. Itu artinya pembelajaran hari ini pun sudah cukup sampai sekian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu lagi di PJJ pertemuan berikutnya. Semua harus tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pamit diri. Bye-bye semuanya.